Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan Yosua 24 ayat 25. Sebelum merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang bertata di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kepada kami. Ya Aba, ya Bapa yang bertata di surga, terpujilah nama-Mu yang besar. Terpujilah Engkau yang maha tahu. Terpujilah Engkau yang maha agung. Terpujilah Engkau yang maha berfirman, semuanya jadi. Engkau adalah Tuhan Allah yang maha kudus, kudus, kudus. Padamu-lah pagi ini kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah kesehatan kami di sepanjang hari ini. Pekerjaan kami, ya Bapa yang di surga. Pelancar langkah kaki kami, dan berkatilah dengan tangan-Mu yang kudus kesehatan, pekerjaan, dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami senantiasa di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Cita Tuhan itu benar menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selama-lamanya. Ya Bapa yang di surga, firman-Mu untuk selama-lamanya. Firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Taruhlah firman-Mu ke dalam hati dan jiwa kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, ya Bapa yang di surga. Kami pagi hari ini sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yosua 24 ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yahweh adalah Allah yang telah mengikat perjanjian serius dengan kita, dengan berkata, "Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku." Ini berawal dari Abraham, berlanjut dengan Ishak, Yakub, dan Yusuf. Musa mengetahui dengan sangat jelas bahwa pelayanannya merupakan pemenuhan perjanjian itu. Kini mutlak perlu bagi Yosua untuk mengetahui bahwa ia melanjutkan hal yang sama. Jadi awal dan akhir kitab Yosua berisi acuan penting pada perjanjian itu. Sesudah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Allah memberi tahu Yosua agar membuat pisau dari batu api dan menyunat bangsa Israel, karena sunat adalah tanda perjanjian itu. Dan belum pernah diadakan penyunatan selama 40 tahun berkelana di padang gurun. Sekarang setelah mereka disunat, mereka boleh merayakan Paskah.
Kemudian kitab Yosua berakhir dengan pembaruan perjanjian di Sikem. Yang menarik dalam menyampaikan perjanjian itu, Yosua sengaja mengikuti pola perjanjian pemberian upeti yang baru-baru ini ditemukan lagi di Timur Tengah kuno. Bangsa yang ditaklukkan kepada penakluknya sesudah pihak dalam perjanjian itu diperkenalkan, sejarahnya disampaikan sekilas. Kemudian diikuti dengan syarat perjanjian dan daftar para saksi. Akhirnya dokumen ditutup dengan upacara berkat kalau perjanjian dipertahankan dan ancaman kalau perjanjian dilanggar. Semua aspek perjanjian itu ditemukan di Yosua 24 ya. Nah, saudara-saudara baca di rumah. Pengikut Kristus adalah pewaris perjanjian Allah dengan Abraham. Baptis dan perjamuan kudus merupakan tanda perjanjian baru, seperti sunat dan Paskah dalam PL. Perjanjian upeti diperbarui setiap tahun, tapi perjanjian kita dengan Allah seharusnya diperbarui setiap hari, atau sedikitnya setiap kali kala kita mengikuti perjamuan kudus. Marilah kita orang-orang yang sudah diwarisi, dimateraikan, dan diampuni dosanya, dan ditembus oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang rela mati untuk kita, dan Dia bangkit menyediakan tempat yang kekal bagi kita di akhir hidup kita. Marilah sebelum kita berakhir di dalam dunia ini atau pulang, marilah kita menghidupkan firman-Nya yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, membaca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur, dan minta Tuhan menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa di sepanjang hari kita dan di sepanjang waktu kita ada di dalam dunia ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.